Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore waktu Indonesia bagian Barat. Kembali lagi bersama saya, Dr. Ula Hanifah, selaku host pada sore hari ini dalam acara Sehati, Seminar Edukasi Kesehatan Awam tiap bulan untuk masyarakat Indonesia di luar negeri, dan di mana kita sudah memasuki edisi kelima. Kegiatan saat ini dicanangkan oleh Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah, PDITT, bekerja sama dengan ID Cabang Surabaya. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Ari Baskoro, SPPDKI. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo. Dengan narasumber kita yang kedua, yakni Dr. Cahyo Wibisono Nugroho, spesialis penyakit dalam KR Finasim. Beliau merupakan staf Departemen KSM Penyakit Dalam FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan tak lupa juga nantinya akan dimoderatori oleh Dr. Naima MD Kep MM. Beliau merupakan afiliasi dari PDITT dan juga Dr. Linda Astari, SPDVE, Subspesialis DTFI, RSDP, FADV. Beliau merupakan sekretaris program studi SP1 Dermatologi, Venerologi, dan Estetika FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, dan juga Ketua Perdoski Cabang Surabaya. Tak lupa juga yang kami hormati Dr. Iqbal Muhtar, MPH MKKK, DPL Part Dokmed SPOK. Beliau merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah atau PDITT, dan juga Dr. Brahmana Askandar Cokropawiro, Spesialis Obstetrik, Ginekologi, Subspesialis Onkologi. Beliau merupakan Ketua ID Cabang Surabaya. Tentunya nanti kita akan membahas banyak hal mengenai topik seminar kita yang utama, yakni mengenai kupas tuntas autoimun, mulai dari A hingga Z bersama dokter-dokter yang sudah ahli di bidangnya. Oleh karena itu, seluruh peserta Serhati jangan lupa nanti untuk bisa aktif bertanya dan menyimak segala materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Namun sebelum kita beranjak ke materi, kita dengarkan bersama kata pembuka atau opening speech yang akan disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah (PDITT) Dr. Iqbal Mukhtar MPH MKK DIPL Kard Dokmed SPOK. Kepada Dr. Iqbal kami persilakan. Terima kasih Dokter Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya kira pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada eh, Dokter Pula yang menjadi host pada acara kita pada hari ini. Kemudian juga Dokter Naima, terima kasih. Dokter Linda Astari, terima kasih banyak atas waktunya untuk men-share acara pada sore hari ini, pada pagi hari ini. Kemudian juga perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Brahmana, Ketua ID Surabaya, dan juga teman-teman ID Surabaya, Dokter Pandu, Dokter Charles, dan semua yang berkesempatan untuk meluangkan waktunya untuk menggarap acara ini. Tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk meluangkan waktunya Dr. Ari Baskoro dan Dr. Cahyo Wibisono. Teman-teman sekalian, saya kira kalau kita berbicara tentang penyakit autoimun, ini merupakan sebuah penyakit yang cukup kompleks. Dan kita sering kadang-kadang bertanya ya, mungkin dengan sedikit nada yang agak pesimis gitu ya. Ini penyakit ini sebenarnya kenapa sih ya kok sampai bisa ada pada kita? Karena persoalannya ini kan sebenarnya yang terjadi dalam tubuh itu adalah sistem imun kita yang sebenarnya kita harapkan itu melindungi kita, itu justru berbalik menyerang kita. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan banyak orang, kenapa ini bisa terjadi, hal-hal apa yang menyebabkan ini terjadi. Kemudian efeknya itu bagaimana? Karena memang penyakit ini memiliki efek yang sangat bervariasi dari yang sifatnya ringan sampai yang sangat berat. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita sangat berbahagia diberi kesempatan untuk berbincang-bincang terkait penyakit ini dan kita juga telah kedatangan narasumber yang tentu saja sangat expert di bidangnya. Jadi saya kira mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperdalam pengetahuan kita tentang penyakit ini
Dan kemudian mungkin kita bisa menggunakan pengetahuan yang ada ini untuk mencegah atau mengobati dengan lebih baik, ataupun bisa kita share ilmu ini kepada orang-orang lain, kepada keluarga kita. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati webinar ini. Mudah-mudahan kita mendapat tambahan ilmu dan keberkahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Salam 24 jam dari Qatar. Baik, terima kasih banyak Dr. Iqbal atas kata sambutannya. Saya suka sekali tagline-nya, salam 24 jam. Kita selalu semangat 24 jam, oke? Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai acaranya dan kami serahkan kepada moderator kita pada sore hari ini, Dr. Naima dan juga Dr. Lina. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, dokter sekalian, dan juga para peserta sehati yang selalu setia pastinya menunggu tiap hari Sabtu, minggu kedua tiap bulannya, ID Surabaya bersama PDITT ini menyelenggarakan acara sehati ini. Dan topik-topik yang pastinya topik oleh para peserta. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit autoimun. Nah, ya, jadi kupas tuntas autoimun A sampai Z bersama dokter ahli. Sudah bersama kita dua narasumber kita yang luar biasa dan pastinya expert di bidangnya, yaitu Dokter Ari Baskoro, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, dan Dokter Cahyo Wibisono Nugroho, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi Vinasim. Mungkin saya untuk moderator pada siang hari ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh Dr. Naimah, AMD AKPMM yang berasal dari dengan afiliasi PDITT. Nah, mungkin sebelumnya saya sapa dulu para narasumber dan juga moderator kita pada sore hari ini. Yang pertama mungkin saya sapa dulu Dr. Ari Baskoro. Selamat sore, Dr. Ari. Sugeng Sonten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya baik Salam ya, juga Dok. untuk Dr. Iqbal Mukhtar. Saya Iya, senang dok. Tulisannya bagus banget dok. Luar biasa. Terima iya kasih, Dokter betul Ari. betul Terima betul, kasih. Dokter Ari. Terima kasih, Dokter Ari. Terima Ya, kasih. Sepertinya Dokter Iqbal ini ya, Dok ya, selalu memantau perkembangan di tanah air ini. ya, betul sekali. Iya, Terima kasih, Dokter Ari. Terima kasih. iya. Terima kasih, Dokter Ari. Alhamdulillah, Dokter Ari sehat-sehat ya, Dok. Berikutnya saya sapa Dokter Cahyo Wibisono. Baik. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih, Dr. Linda, Selamat Naimah. sore. Selamat malam, Dr. Bel. Ya, Apa kabar, Terima Dok? kasih, Sehat ya, Dokter Dok? Cahyo. ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik, kemudian saya sapa nih yang mungkin sedang jauh di sana ini, Dokter Naim. Iya, Dokter Naimah nih berdomisili di mana, Dok? Ya, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih, Dokter Linda. Selamat pagi di waktu Saudi. Saya di Damam, Saudi Arabia, daerah paling timur daripada negara Saudi. Terdengar jelas, Dok. Sepertinya Ya, ada delay terdengar ya. jelas. Oh iya, Oh, delay. oh iya, 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 iya. Ya, oke, ya Ya, salam salam kenal sehat ya. semuanya. Salam Iya, 24 Dok. jam dimanapun berada. Iya. Salam juga Salam 24 kenal jam. ya, Dok. Iya, salam Ya, 24 jam. Iya, baik. Terima kasih Dokter Naimah atas kesediaannya. Mungkin ini pertama kalinya ya Dok ya, mungkin bertemu dalam forum sehati, tapi mudah-mudahan nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya Dok ya, dengan insya sehati. Ya. Allah. Iya, Ya, baik. Terima kasih Dokter Naimah. Baik, para peserta sehati yang berbahagia, mungkin sudah tidak sabar ya untuk kita memulai diskusi kita pada siang hari ini. Namun terlebih dahulu saya persilahkan kepada narasumber kita, Dokter Ari atau Dokter
Cahyo mungkin bisa memberikan sedikit pengantar begitu, Dok. Mungkin beberapa slide tentang terkait penyakit autoimun. Apa sih sebenarnya penyakit autoimun ini dan kemudian juga apa saja variasi atau manifestasi klinisnya dan mungkin juga faktor-faktor apa saja yang mungkin berperanan begitu, Dok. Saya persilahkan Dokter Ari atau Dokter Cahyo mungkin bisa menyampaikan sedikit pengantar ya, Dok ya. Kira-kira dari Dokter Ari atau Dokter Cahyo, Dok? Ya, mungkin saya duluan ya. Oh, ye, ye, siap, siap, Dok. Saya persilahkan Dokter Ari, monggo, Dok. Ya. Ye, Bagi dokter para Lina. peserta mungkin bisa ini ya, Dok ya, apabila ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom Q&A. Ye. Baik, terima kasih. Silahkan Dokter Ari. Ye. Ye, terima kasih, dokter Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam 24 jam. Saya ikut-ikut dokter Iqbal aja. Ya, jadi ini saya pendahuluan ya. Secara sederhananya aja, apa sih itu penyakit autoimun ini? Sekarang memang penyakit autoimun ini lagi kondang ya. Memang tidak semuanya ya. Ada hal-hal tertentu yang memang sedang meningkat pesat ya. Pasti ada sesuatu latar belakang yang penyebabnya, kira-kira begitu ya. Baik, eh, ya. Jadi tadi sudah diberi aba-aba ya, Iqbal ya. Apa sih sebetulnya penyakit autoimun? Ini memang penyakit nakal ini ya. Jadinya sistem imun yang tadinya normal gitu ya, dia melindungi tubuh dari serangan mikroba gitu ya. Nah, sekarang jadi nakal, dia menyerang diri kita sendiri gitu ya. Jadi organ apapun bisa dihantam oleh sistem imun ini ya. Jadi yang tadinya boleh dibilang teman, sekarang jadi lawan gitu ya. Nah, dari sistem imun itu sebetulnya memang bisa mendeteksi ya, bisa mengetahui dengan jelas ya, mana lawan, mana teman gitu ya. Nah, dalam hal ini memang komponen tubuh kita, sel tubuh kita itu dianggap asing ya. Jadi kalau asing ya harus dilawan gitu ya. Nah, ini persoalannya di situ. Pasti ada dampaknya begitu. Nah, kalau dalam istilah medis ya, itu istilahnya inflamasi atau peradangan. Nah, ini kalau berjalan terus begitu, ya, berjalan kronik ya, pasti ada kerusakan pada jaringan atau organ tubuh ya, kurang lebih begitu. Nah, ini sederhananya begini, ya memang autoimun itu sebetulnya masih banyak yang belum belum dipahami keseluruhan ya. Jadi memang ada apa resiko-resiko tertentu ya. Memang banyak faktor yang saling terkait ya. Misalnya faktor ini genetik ya. Kalau bahasa awamnya genetik ya, turun-temurun ya, keturunan kurang lebih begitu. Nanti ada faktor lingkungan yang memang akan berpengaruh. Kemudian ya, karena memang secara data ya, data epidemiologi itu perempuan ya lebih banyak ya pada penyakit autoimun tertentu ini kok perempuan yang lebih dominan. Ya memang ada yang laki-laki ya, khususnya diabetes yang tipe 1 itu laki-laki lebih banyak itu. Lalu ada pengaruh hormon. Nah, ini tadi perempuan ini ya. Nah, seringkali juga ada paparan infeksi. Jadi infeksi dulu, kemudian diikuti beberapa waktu kemudian ada fenomena yang lain. Apa itu? Nah, ini dia. Lelah, ya, nyeri otot, nanti ruam-ruam, nanti ada gambarnya ya. Kemudian ada pembengkakan di tempat-tempat tertentu, ada kemerahan begitu. Nah, ini yang sering ya, greges itu ya. Kalau bahasanya itu greges atau demam-demam yang tidak tinggi begitu ya. Kadang keluhannya tidak khas ya. Ada kesulitan untuk konsentrasi. Ini kalau pada mahasiswa atau pelajar tadinya dia bisa dapat eh, berkonsentrasi atau nilainya bagus kok sekarang jadi sulit gitu ya. Gitu. Kadang ada gambaran mati rasa ya. Eh, Nah, ini ya dari Kementerian Kesehatan ini khususnya ini yang banyak saya bahas nanti mungkin lupus ya, mungkin lainnya nanti Dokter Cahyo ya. Jadi ini secara sederhananya ya, lupus atau SLE ya.
itu nanti gejala klasiknya ini ya, ada ruam ya, ruam kemerahan. Nah, ada bentuk yang klasik ya. Nanti ada gambar yang lebih jelas ya. Biasanya memang di kanan kiri dari hidung ya, di pipi, sekitar pipi itu ya. Dan ini, nah tadi kalau di Timur Tengah ini mungkin ya, apakah benar di sana lebih banyak? Kurang tahu juga ini ya. Itu ternyata paparan UV lebih lebih ekstensif ya di sana, sensitif terhadap cahaya matahari ya. Kemudian ada keluhan-keluhan ya, gejala lain yaitu di sendi ya. Sendinya memang bengkak atau nyeri gitu. Kalau ini umum ya, anemia itu sering kali ada demam ya. Demam itu pun tidak terlalu tinggi ya. Tadi yang saya sebut gerges ini. Dan ini kalau membuat apa perempuan ya biasanya jadi cemas itu kalau rambutnya yang tadinya lebat bagus begitu kok tahu-tahu jadi rontok. Nah, ini dia. Ini juga harus apa itu harus waspada ini ya. Kemudian kadangkala ya seringkali juga ada sariawan itu. Sariawan kok nggak sembuh-sembuh ya. Ini seringkali juga begitu. Nah, umumnya ini nanti ke dokter gigi atau gigi mulut ya. Lalu kalau em, beliau-beliau itu biasanya juga akan konsultasi ya, apakah ini ada penyakit sistemik dan sebagainya ya. Ini sebetulnya sederhananya dari Kompas ini ya. Ini banyak ternyata di eh, teman-teman masyarakat ya. Itu banyak yang tidak tahu ya, autoimun itu apa ya. Jadi dikira bukan penyakit ini ya. Ini survei aja sebetulnya ya. Ada yang mengatakan ini infeksi karena bakteri ya. Mereka tidak tahu komplikasinya ya. Jadi autoimun khususnya lupus itu komplikasinya juga banyak ya. Tapi memang masyarakat belum banyak yang tahu gitu ya. Ada juga yang berpendapat ini, jangan-jangan itu akibat hubungan seksual yang tidak sehat ya. Nah, ada yang berpendapat demikian ya memang ini artinya secara filosofis ya edukasi itu diperlukan gitu ya. Nah ini ya dari tahun ke tahun ini ya data yang sudah lama ini sebetulnya itu melonjak semua ya. Nah ini kasusnya itu memang apa meningkat pesat ini. Khususnya apa lupus ini ya autoimun ya itu meningkat pesat itu. Nah tadi yang sudah saya singgung bahwa pada umumnya memang kalau kita lihat grafik ini data ini ya itu banyak lebih menyerang pada cewek ya. Jadi kalau dibanding yang merah ini cewek, yang biru ini cowok ini ya. Jadi hampir semua ya penyakit Sjogren, penyakit lupus ini aneh-aneh namanya ya. Ada penyakit tiroid, ya skleroderma dan sebagainya ya. Nanti mungkin yang relatif agak saya banyak bahas itu di lupus ya. Ini perbandingannya aja khas ini ya. Ini perempuan sekian tinggi, cowok hanya sedikit gitu ya. Kalau di kepustakaan bisa 9:1 atau 10:1. Nah, laki-laki ini hanya meningkat di ini, di M tipe 1 ya, diabetes ini. Ini laki-laki lebih banyak ini. Maka saya alhamdulillah saya jadi laki-laki ini, syukurlah gitu ya. Nah, ini dia tanda khas ya eh, lupus ini ya. Ya, kadang disebut ini kalau kita lihat asosiasinya seperti bentuk kupu-kupu ya. Maka inilah ada yang mengatakan penyakit kupu-kupu ya. Atau kadang ini kalau kita samakan ya, analoginya seperti hewan ini ya kira-kira ya. Apakah demikian ya nanti kita lihat ya. Nah, mungkin eh, teman-teman semuanya ya harus ingat ya ini nama nama penyakitnya penyakit 1.000 wajah. Kok aneh 1.000 wajah ya? Kalau di Indonesia itu ada dasa muka itu. Ini 1.000 wajah ini ya. Kenapa? Karena memang lupus ini adalah penyakit yang kadang sulit dideteksi ya. Mirip penyakit-penyakit lain ya. Jadi akhirnya nanti ujung-ujung ternyata autoimun lupus ya. Nah, gitu ya. Apa penyebabnya? Ya itu tadi ya. Ada unsur genetik, ada hormon terutama pada perempuan ini lebih nyata dan ada unsur lingkungan. Lingkungan itu paparan matahari ya yang paling banyak atau stres ini. Ini yang paling apa? Paling memicu ini. Sekarang kondisi kondisi kehidupan masyarakat itu kan memang relatif lebih sulit lah istilahnya begitu. Nah ini ya pemicu dari lingkungan UV ya ultraviolet. Apakah nanti di apa tadi di Arab Saudi yang lebih panas ya? Apakah benar demikian ya?
Belum lihat nih datanya bagaimana ya. Unsur stres ini yang nyata sekarang ini. Ya. Ini kalau contoh misalnya mahasiswa gitu ya, kalau mau ujian kumat dia. Nah ini yang banyak ya. Lalu bisa juga dipicu oleh obat-obatan tertentu. Kalau infeksi memang jelas ya. Ini selalu apa? Mendahului lah sebagai pendahulu ya. Ada bahan kimia tertentu dan hormon ya. Oke. Nah ini pertanyaannya, siapa yang bisa terkena lupus ya? Penyandang lupus itu apa? Sebetulnya yang mulai kecil bisa ya. Ini anak-anak ya. Lalu perempuan yang umumnya pada fase-fase subur ya. Hormonnya puncak itu memang akan terpicu lebih banyak ya. Nah, ini digambar laki lebih sedikit ya. Ya, walaupun ini Pak Kumis ini ternyata bisa kena lupus ya. Ini digambar lebih sedikit ya karena memang nyatanya perempuan lebih banyak gitu ya. Jadi kita lihat di sini wajah-wajah kupu-kupu ini nampak semua. Ini yang klasik ini. Ya, kalau seperti ini biasanya dokter tidak sulit ya. Oh, ini lupus itu. Tapi tidak semuanya seperti ini ya. Kadang-kadang yang tadi saya sebut ya 1.000 wajah sulit ya kadang-kadang awal itu. Ini apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah lupus itu apakah menyerang muka aja seperti gambar tadi ya? Sebetulnya tidak. Karena namanya aja SM dimanapun ya, di sendi, otot, ya, kulit dan rambut, intinya semualah ini ya, tidak terkecuali, semua bisa menjadi sasaran amuk dari antibodi atau sistem imun dari dan kiri gambarnya simetris, jadi seperti memang khas ini ya bentuk kupu-kupu ya. Kalau seperti ini, insya Allah semuanya akan mengetahui dengan baik ini, cepat tahu ini ya. Nah, ini juga ya bentuk yang lain tapi kalau kita lihat simetris ya kanan kiri ya. Ini nah banyak juga ini. Biasanya ini ke dokter Linda dulu ini ya kayak gini ya. Oh, ternyata eh, dasarnya adalah autoimun ini ya. Oke. Ada juga yang sedikit agak-agak beda ya, berbentuk lingkaran-lingkaran ini ya. Nah, cakram itu ya. Bulatan misalnya bisa begitu ya. Ada juga yang ya seperti ini gitu. Namanya lesi-lesi discoid ini ya, seperti cakram bulat ini ya. Nah, ini dia. Ada yang apa? Khas ini ya, bentuknya seperti tadi gitu. Kadang di telinga seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa apa? Bisa lebih waspada ya. Jadi seperti ini harus terpikirkan kemungkinan kalau itu suatu apa autoimun lupus ya. Terutama kalau tidak hilang-hilang ya. Disalepi ya tidak sembuh begitu ya. Dikasih obat tidak sembuh. Kena panas lebih lebih berat lagi ya begitu ya. Ini ya disebut memang peka cahaya ini ya. Gambarnya macam-macam. Nah, yang penting juga kita harus harus ingat gitu ya. Ternyata sariawan ini ya. Kalau istilah umum itu sariawan ya. Oh ya bolak-balik sariawan kok gak sembuh-sembuh gitu ya. Ini juga perlu perlu dipikirkan kemungkinannya begitu ya. Nah, ini yang biasanya ditakutkan ya kaum Hawa ini ya. Kalau sudah ada rambut lontok ya, namanya alopecia ya. Alopecia areata ini. Ya ini biasanya lalu curiga ke sana gitu ya. Kalau sudah fase seperti ini khas sekali ya. Ini adalah kelainan pada pembuluh darah ya. Maka namanya vaskulitis dan ini kelihatan ya. Kanan kiri simetris bilateral ya. Kanan kiri sama, lokasinya hampir sama ya. Ini khas penyakit autoimun sistemik seperti ini ya. Ini yang tadi seperti contoh tadi. Nah, ini yang tadi kita sebut ya. Kadang masyarakat mengatakan suatu sariawan kok gak waras-waras gitu ya. Tidak sembuh-sembuh ya. Jadi pikirkanlah kemungkinan ini suatu latar belakangnya autoimun ya. Nah, ini lebih jelas ya. Lebih jelas oral ulcer ya di sini ya. Nah, ini gambaran kadang-kadang dikira alergi ini ya. Gatal juga tapi nyeri. Ada nyeri, ada gatal ya. Sama, kanan kiri bentuknya juga kurang lebih simetris ya. Ya, mungkin agak mirip kanan kiri. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau namanya urtikaria itu kalau di apa digaruk sedikit tuh enak ya, nikmat ya. Kalau ini walaupun ada gatalnya dikit tapi lebih
dominan nyeri ya, karena ini suatu inflamasi, itis ya. Jadi kalau di apa ini dipegang agak nyeri-nyeri sedikit ya. Ya, inilah tanda dari vaskulitis ya, radang. Nah, ini seringkali kalau sudah seperti ini ya, ini nyeri ya. Kalau dia buat bergerak begitu sakit ya. Ini juga sama, ini radang di ujung-ujung dari jari ya. Jadi kanan kiri sama. Ini jempolnya begini, yang kiri, yang kanan, yang kiri juga sama. Jari kedua juga sama ya. Jadi simetris betul-betul ya. Inilah tanda klasik dari penyakit sistemik gitu ya. Ini ya di tangan ya seperti ini ya sama ya. Nah, ini saya kebetulan banyak menulis di media massa. Mungkin nanti teman-teman kalau mau mau mengakses ini mudah kok ya. Banyak sekali tulisan saya. Ini mungkin contoh ya di Jawa Pos saya kira juga bisa ya. Beberapa waktu yang lalu bagaimana penyakit seribu wajah ini ya. Nah, ini dulu waktu saya nulis waktu ada ulang tahunnya lupus ya. Ini bisa diakses ini ya. Mungkin saya bisa menerangkan di sini lebih detail. Kalau nanti panjenengan mengendaki ini bisa kok diakses ini ya. Ini juga ya beberapa contoh yang pernah saya tulis ya. Nah ini yang lagi dulu ya sempat rame ya. Celine Dion saya kira semuanya tahu ya. Ini Celine Dion ini penyakit penyakit yang boleh dibilang sangat langka ya. 1/1 juta kasus ini ya. Steve Person Syndrome ya. Saya juga seumur-umur belum pernah ketemu ini kasus seperti ini. Tapi ya karena kena kena selebriti ya jadi rame ya. Waktu itu wah jadi banyak pertanyaan ini gitu. Nah ini sedikit tentang imunitas ya. Jadi mungkin pertanyaan nanti gini, apakah nanti autoimun tidak boleh puasa? Ya, banyak banyak data yang mengatakan puasa itu ternyata menekan inflamasi. Ya, jadi monggo kalau sekiranya apa itu teman-teman misalnya ya mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Jangan ragu untuk misalnya puasa. Puasa itu latar belakangnya eh, banyak sekali ya. Banyak sekali yang secara kalau saya bilang ada hubungannya dengan ya kalau istilah medis psiko, neuro, endokrino, imunologi. Jadi ada kaitannya antara problem kejiwaan ya, psikis dengan sistem imun, dengan endokrin ya, sistem hormon dan sebagainya. Jadi ini banyak kajian mengenai apa puasa ya, khususnya di bulan Ramadan. Insya Allah membawa banyak berkah itu. Ya. Ini juga sering saya tulis bagaimana autoimun perlunya tidur ya, perlunya puasa dan sebagainya ya. Dari kajian banyak banyak ilmiah memang menyokong saya kira begitu. Tidur yang cukup ya, kualitas dan kuantitasnya insya Allah itu sangat membantu ya. Apalagi ini exercise ya, olahraga asal tidak terpapar sinar matahari. Ini sangat penting ini ya. Jadi memang latar belakangnya ada istilah autofagi. Autofagi itu kalau bahasa awamnya ya tubuh kita ini setiap hari makan minum mesti ada sampahnya gitu ya. Sampah ini harus dibuang ya. Dibuang melalui puasa. Jadi begitu. Jadi istilah autofagi itu membersihkan sampah tubuh kita yang sifatnya toksis begitu ya. Ini juga bisa diakses ini nanti bisa ya. Nah, ini yang saya sebut bahwa apa? Mungkin sholat tahajud ya malam hari itu membawa hikmah yang luar biasa dan itu ilmiah ya. Ada dasar ilmiahnya ya. Semuanya mempunyai latar belakang riset gitu ya. Jadi ada istilahnya kalau kita beribadah ya maksimal gitu itu memicu hormon-hormon bahagia gitu ya. Manfaat sekali ya. Nah, kebetulan saya banyak menulis ya. Mungkin kalau mengenai autoimun atau alergi di dua buku ini Alhamdulillah saya sudah menghasilkan 5 buku. Mungkin kalau ini bisa diakses ini dua semuanya sebetulnya. Yang 3 kami tulis khusus untuk COVID ini ya. Yang 2 ini memang terkait apa banyak penyakit ya. Tapi mungkin fokus di apa di imunologi, di alergi juga banyak sesuai bidang kami gitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, Dr. Linda. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ari untuk pengantarnya yang apa luar biasa ya, komplit. Pastinya kita jadi lebih tahu tentang penyakit autoimun ini. Nah, mungkin dari Dokter Cahyo selaku narasumber kedua, apakah mungkin ada yang mau ditambahkan, Dok, atau kita langsung masuk ke sesi diskusi? Monggo, Dokter Cahyo, Ya, betul kalau ya. mau ada Ada yang sedikit mungkin ditambahkan. yang saya tambahkan ya.
Ye. Tapi Mas Arif tadi sudah sebagian besar garis besar dari autoimun sudah disampaikan oleh Dr. Adi Baskoro selaku senior saya dan guru saya Dr. Adi Baskoro. Ya. Jadi mungkin saya menambahkan bahwa autoimun itu luas ya, seperti tadi seperti di kata Dr. Ari, 1.000 wajah. Jadi bisa menyerupai macam-macam. Dan bukan hanya lupus, tapi juga ada diabetes tipe 1 juga. Dan juga ada beberapa yang mungkin juga saya sampaikan terkait lupus ya, terkait autoimun. Oh, bentar. Saya izin untuk ya, ini sedikit langsung saja terkait penyakit autoimun. Apakah sudah terlihat? Ye. Sudah terlihat? Masih muter dok seperti sebentar lagi mungkin dok. Ya, baik. Ya. Ya, sudah Ya. dok. Jadi memang tadi seperti dikatakan Dr. Ari tadi memang banyak faktor ya yang menyebabkan penyakit autoimun dan semuanya atau sebagian besar belum kita mengerti apa faktor penyebabnya. Bisa genetik, lingkungan ataupun gaya hidup ya. Dan juga tadi ada virus, infeksi virus dan lain-lain sehingga masih sangat berkembang terkait penelitian terkait penyebab autoimun tadi. Ya, jadi ini tadi Duta Ari sudah menyampaikan tentang lupus, tetapi bukan hanya lupus sebenarnya, tapi banyak sebenarnya penyakit yang dasarnya autoimun. Contohnya seperti rheumatoid arthritis, ya mungkin kita juga banyak sehari-hari ya mendapatkan ada seseorang dan keluhan jadi sendi ataupun apa namanya kekakuan di sendi. Selain itu juga lupus, kemudian juga ada penyakit Crohn. Penyakit Crohn itu satu kelainan ya atau radang yang terjadi di pencernaan dan juga tadi sudah disampaikan tadi terkait diabetes tipe 1. Ya, ini contoh ya. Contoh aja, jadi tidak saya sampaikan semuanya. Ini rematik artritis ya. Jadi ini memang suatu penyakit yang sangat merugikan ya. Karena dengan cepat sekali bisa menjadikan kerusakan terutama di sendi. Mungkin pada saat awal belum ada keluhan ataupun belum berat keluhannya dan juga belum ada kerusakan sendi. Tetapi apabila dibiarkan, nah selama 6 bulan mulai akan ada kerusakan sendi. Dan apabila tidak diterapi, lama-lama bisa menjadi benar-benar adanya kerusakan sendi. Nah, hal ini yang coba kita atasi. Tentunya apabila kita dapat menemukan penyakit atau mendiagnosa secara dini atau pasien datang lebih awal, kita bisa mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Ya, ini contoh ya, contoh kerusakan akibat rheumatic arthritis ya. Jadi biasanya gejalanya adalah kalau kaku sendi pagi hari lebih dari 1 jam ya. Dan biasanya terkena adalah jari-jari ya, jari-jari kecil di sendi-sendi jari tangan ya. Jadi kalau memang ada keluhan di sana, sebaiknya segera memeriksakan diri apakah memang ini suatu rematik ataukah bukan. Ya, jadi ini rusak radangannya terjadi di sendi-sendi dan ini merusak sendi juga. Dan ini juga bisa terjadi pada pasien dengan lupus ya, ada nyeri sendi juga. Hanya bedanya mungkin kerusakan pada rematik artritis sangat berat sekali dibandingkan apabila penyebabnya adalah lupus. Ya, tetapi juga perlu diketahui bahwa penyakit autoimun ya khususnya itu juga bisa mengenai di seluruh tubuh, bagian tubuh lain. Karena dasar patofisiologinya atau dasar penyebabnya adalah inflamasi. Nah, apabila inflamasi terjadi di sendi, akan ada kerusakan sendi dan tersendiri di sendinya. Tetapi apabila inflamasi terjadi di pembuluh darah, seperti tadi dikatakan tadi ada vaskulitisnya, ya, itu bisa menyebabkan gejala-gejala seperti serangan jantung, ya, dan juga mungkin gagal ginjal dan lain-lain, ya, di mana ada pembuluh darah yang terkena radang, di sana bisa timbul keluhan. Jadi saat ini sedang berkembang ya terkait komplikasi kardiovaskuler atau kelainan jantung atau penyakit jantung yang disebabkan oleh penyakit autoimun khususnya rematik artritis ya atau autoimun yang lain. Jadi mohon rekan-rekan bisa apa namanya waspada ya sehingga apabila kita bisa menemukan suatu penyakit autoimun lebih awal, tentunya kita bisa mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah, contohnya lupus tadi sudah dijelaskan tadi, saya lewati saja.
Nah, ini tadi juga kulit ya, cuma cirinya memang ada lipatan ya, lipatan nasolabial yang tidak terkena. Nah, itu bedanya kalau mungkin alergi kosmetik ya. Nah, jadi lipatan di sekitar hidung sampai mulut ada yang tidak terkena, itu ciri khasnya pada lupus. Nah, ini juga, nah ada vaskulitis, telangiektasis. Kemudian juga ada, tadi sudah disampaikan Dokter Ari terkait lesi diskoid ya, lupus yang mengenai pada kulit. Ya, saya lewati saja. Nah, ini juga ada orang cancer atau sariawan, sudah dijelaskan tadi. Kemudian, nah ini juga yang juga relatif banyak ya penyakit autoimun yang mengenai atau primernya di pencernaan atau kita bilang suatu Crohn disease. Cirinya ada radang di pencernaan, bisa dari atas sampai bawah bisa. Dan keluhannya memang keluhan utamanya memang di apa namanya pencernaan ya. Nah, jadi mungkin juga perlu diwaspadai apabila ada nyeri perut, ada diare yang tidak membaik atau berkepanjangan, ada demam. Tadi sampaikan kita tadi demam tidak tinggi ya, tapi hanya sumber-sumber saja. Dan juga mungkin ada perdarahan ya pada saat defekasi atau BAB. Kemudian terjadi suatu penurunan berat badan yang mungkin ekstrim ya. Dalam 3 bulan mungkin turun 5 kilo atau 10 kilo mungkin ya. Dan juga ada beberapa kasus yang manifestasinya ada buntu, tidak bisa BAB atau konstipasi. Ya. Ini contohnya apabila di endoskopi jadi suatu peradangan di mukosa ya, mukosa ususnya. Dan ini suatu penyakit autoimun juga. Jadi memang autoimun sangat bervariasi sekali eh, manifestasinya. Bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, tergantung organ mana yang lebih apa terkena dari penyakit autoimun ini. Dan ini gejala umumnya ya adalah kronis. Seringkali juga dapatkan artritis atau nyeri sendi dan otot. Ya, Dokter Iqbal juga sering ya menangani pasien dengan nyeri sendi dan otot juga. Kemudian juga ruam kulit. Ya, ini pertanda yang mungkin menakutkan ya sehingga segera mungkin pasien-pasien datang ke dokter kulit ya. Nah, sehingga harapan kami bisa menjadikan suatu sebab apa namanya deteksi dini pada penyakit autoimun. Ya, dan juga kita bisa melakukan metode lain untuk melakukan diagnosis autoimun, misalnya tes darah seperti anates, kalau rematik artritis ada rematik faktor atau anti CCP ya. Dan juga mungkin yang paling penting adalah pemeriksaan fisik. Kadang-kadang pemeriksaan fisik ini walaupun labnya normal, tetapi apabila fisik mendukung, nah kita harus waspada terjadi suatu penyakit autoimun. Kemudian juga pencitraan, kita bisa menggunakan ronsen, MRI, ataupun CT scan. Dan mungkin seperti tadi yang ada radang di pencernaan, kolitis tadi, kita bisa melakukan suatu biopsi untuk memastikan diagnosisnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir terkait pengobatan dan penanganannya, tentunya obat memang juga bisa memainkan peran penting ya, terutama obat-obatan imunosupresan dan juga steroid untuk meringankan gejalanya atau menjadikan inflamasinya berkurang. Kemudian apabila sudah stabil, yang penting adalah menghindari pencetusnya agar tidak sering kambuh karena memang penyakit autoimun suatu penyakit kronis ya. Karena tidak bisa, karena memang bawaan dari tubuh ya, tentunya harus kita jaga agar tidak tercetus di kemudian hari. Dan juga apabila memang tidak membaik dengan terapi obat biasa, ada beberapa pilihan terapi lain, contohnya terapi biologi, dan yang paling penting adalah bagaimana lifestyle kita mengatasi stres, kemudian juga latihan ya terkait kekuatan otot ya, dan hal-hal lain terkait penyebab autoimun kita hindari. Jadi paling penting juga diet ya, nutrisinya seimbang, kemudian atas fisiknya bagaimana, latihan teratur, kemudian juga kita harus bisa terkait manajemen ya, manajemen bagaimana kita hidup sehari-hari mengurangi stres ya, sehingga dengan kita bisa mengatasi stres kita sehari-hari, sistem imun kita dapat berjalan dengan baik ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Dan hal ini sangat membantu untuk mengatasi penyakit-penyakit autoimun. Jadi memang tantangan banyak kita hadapi ya untuk diagnosis, terapi ya dan juga untuk mencegah komplikasi dari autoimun ini. Tentunya dalam masa ke depan tentunya dengan penelitian yang terus berlanjut ya tentunya akan ada banyak sekali perkembangan terkait terapi ataupun tata laksana penyakit autoimun di kemudian hari.
Baik, terima kasih yang bisa sampaikan. Saya balik kepada Dr. Linda. Ya, terima kasih Dokter Cahyo untuk tambahan penjelasannya yang sangat lengkap ya. Jadi mungkin dipaparkan oleh Dokter Cahyo tadi manifestasinya ya Dok ya, memang 1.000 wajah. Jadi manifestasinya bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Dok. Termasuk juga manifestasi di kulit ya Dok. Pastinya Ya, kita dokter kulit pun juga sering mendapatkan apa namanya konsulan ya dok untuk kasus-kasus yang dengan gejala klinis di kulit. Nah itu mungkin biasanya kita juga akan berkonsultasi dengan penyakit dalam apakah memang ada tanda-tanda sistemik ya dok yang tidak hanya di kulit saja untuk tanda-tanda atau gejala autoimunnya. Baik, mungkin pastinya para peserta sudah tidak sabar untuk berdiskusi ya dok, untuk bertanya ini dengan para narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta, monggo yang ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom Q&A ya. Jadi bukan pada kolom chat, tetapi pada kolom Q&A. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Naimah, mungkin bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, Dok. Silahkan Dr. Naimah. Baik, terima kasih Dokter Linda. Baik Bapak Ibu semua, luar biasa ya paparan dan insight yang kita bisa dapatkan dari kedua narasumber kita. Dan saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Pertama ini Dok, ada dari Raina Daramdhani, ingin mengetahui nih Dok, apakah kalau radang rematik itu termasuk autoimun atau tidak? Dan bagaimana penanganannya serta way forward-nya? Silahkan Dok, Em, yang Dokter Cahyo atau Dokter Ari yang mau Dr. Ari, menjawab. Dr. Ari, Dokter Ari, silakan. silakan Dok. Ya, memang kalau bahasa awam di sini ya, itu keluhan-keluhan rematik itu mesti sebutannya khas. Ya, asam urat dok ini dok. Itu ya. Jadi itu memang umum sudah dipahami masyarakat. Jadi keluhan sendi itu memang banyak ragam ya. Jadi gampangannya kalau kita pegang ginilah. Kalau lansia gitu ya, sangat mungkin bukan autoimun ya. Jadi apalagi yang gemuk misalnya ya. Dan unilateral itu satu sisi gitu ya. Itu lebih banyak misalnya di sendi lutut ya. Istilahnya OA, osteoartritis. Jadi itu memang bantal sendinya sudah aus ya karena mengikuti usia. Ini contoh begitu. Kalau yang namanya betul-betul nyeri karena asam urat ya, yang istilahnya gout arthritis itu ya, itu lokasinya nggak tidak umum itu ya, hanya tertentu. Misalnya ibu jari kaki begitu ya. Jadi tidak semua sendi misalnya bisa menjadi tempat asam urat itu hinggap di sana begitu. Jadi memang kalau kita tidak melihat ya manifestasinya dengan jelas, gambaran klinisnya seperti apa, memang sulit ya, sulit kita memastikan ini yang mana gitu. Tapi umumnya kalau autoimun itu pasti nanti ada hal yang lain gitu. Ya, temannya, gejala temannya itu yang lain ada gitu ya. Jadi nggak tunggal di sendi gitu ya. Biasanya ada kok yang Baik, lain gitu ya. Nanti satu persatu baik. muncul gitu ya. Saya kira Ya, gitu ya. ya seperti itu ya jawabannya kepada Ibu Rainada. Selanjutnya nih Dok, ini ada sedikit sharing dari penyintas lupus 22 tahun yang lalu, sekarang menetap di Saudi Arabia. Memang temperatur Saudi itu lebih tinggi ya Dok, jadi kita di sini bisa sampai 50 derajat Celcius dan tapi pengalamannya beliau katanya 7 tahun di Saudi, sinar matahari Indonesia itu ternyata kan tadi dibilang dokter menyengat ya dok di Indonesia. Hanya kalau di Saudi itu tidak terlalu menyengat karena memang posisi daripada Indonesia kan di garis ekuator, sedangkan di Saudi itu eh, tidak berada tepat di atas garis ekuator. Maka itulah kenapa kalau di lupus kalau di Saudi, eh, lupus itu tidak terlalu menyengat. Terima kasih Bu Yeni atas sharingnya. Kemudian ada dari Suprihatin Darso. Ini pertanyaan, katanya nih dok, ada tetangganya baru saja cucunya meninggal di umur 13 tahun. Dan ini yang ditanyakan, apakah memang penyakit lupus ini tidak bisa di vegan dok?
Ini mungkin dari segi makanan ya. Jadi adakah makanan-makanan yang bisa yang dipantang gitu atau yang dianjurkan untuk penyakit lupus ini dan apakah lupus ini keturunan, Dok? Dan serta perawatannya, pencegahannya, simptomnya ya. Silakan Dokter Arif, Dokter Ya. Cahyo. Jadi begini, memang Ya, Dok. eh, autoimun ya, itu banyak yang punya landasan genetik ya. Bahasa gampangannya itu memang ada unsur keturunan gitu ya. Walaupun enggak misalnya ibunya atau bapaknya kena gitu ya, nanti anaknya kena belum tentu. Kadang ada lompatan istilahnya, nanti generasi ketiga berikutnya. Tapi memang rata-rata kalau kita tinjau dari unsur gennya ya, memang bisa. Sekarang itu semua penyakit ada hubungannya sama gen. Bahkan bakat Hmm. aja ya, bakat politik ya genetik ya, bakat sabar ya genetik ternyata. Bahkan skizofrenia ya genetik ya, penyakit jiwa gitu. Jadi memang hampir semua apa itu gen ya. Jadi kalau bahasa gampangannya itu memang buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dari Itu bahasa pohonnya. gampang ya. Iya. Kacang nek anu tidak jauh apa dari lanjarannya ya, bahasa Jawanya kan begitu. Memang genetik perlu ya, perlu dipikirkan begitu. Terus yang berikutnya masih ada unsur pemicu lain ya. Dasar genetiknya ada, kemudian ada unsur lingkungan ya. Lingkungan termasuk yang sekarang kalau mungkin saya sarankan itu memang unsur stres itu ya. Stres ini sekarang karena memang kalau kita lihat paparan dari Kementerian Kesehatan Indonesia ya, itu 1 dari 5 itu sudah problem mental ya, mental disorder ya. Jadi yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu ya, bahkan saya juga apa mengamati tulisannya Dr. Iqbal Mukhtar ya. Terima kasih Dr. Iqbal, bagus tulisannya itu memang. Jadi memang banyak hal terkait apa ini, eh, misalnya ya soal bullying dan sebagainya ya. Apakah itu nanti membawa dampak dan sebagainya? Ya memang salah satu unsur itu ya. Unsur bahwa apa ini stres itu mempengaruhi gitu. Hmm. Walaupun demikian begini, saya memahami dari banyak aspek ya. Eh, jangan lupa bahwa ibadah itu penting ya. Bahwa memang kalau bahasa kami yang gampang itu semeleh ya. Sudahlah kita pasrah ke Gusti Allah tapi upaya itu ya. Semeleh ayem kalau bahasa saya sih memberikan apa ini istilahnya untuk pasien ya, yaitu penting di situ. Nah, mengenai makanan, secara prinsip sebetulnya begini, mengurangi jumlah komponen yang sifatnya inflamasi ya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya ya, ada komponen yang dalam bahasa gampang itu 4P ya. Pengawet, penyedap, pewarna, pemanis, misalnya begitu Hmm. ya. Atau kalau sekarang yang lagi rame itu komponen lemak, gula, garam itu ya. Ini khususnya untuk lemak ya, lemak yang omega 6 itu ya. Itu yang lemak-lemak jenuh seperti itu ya, mempunyai kans selain penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung pembuluh darah, tapi dia juga berdampak meningkatkan inflamasi ya. Jadi gampangannya memang kalau kita mengurangi apa? Mengurangi paparan inflamasi ya, mungkin golongan lemak omega 3 misalnya itu yang tidak jenuh. Yang paling gampang itu sebetulnya sayur sudah. Sayur dan buah itu. Itu Hmm. jauh atau relatif lebih aman ya. Gampangannya seperti itu. Saya kira begitu. Tapi Mungkin bukan Dokter berarti, Cahyo ada tambahan itu. Oke. Dok, tapi bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi selain buah dan sayur ya, Dok ya. Artinya kalau secara diet boleh-boleh saja, Boleh-boleh tidak saja mesti jadi ya, vegan tapi gitu ya, memang Dok di ya. situ mesti ada pembatasan ya. Karena memang secara evidence base, secara data itu makanan-makanan yang sekarang sudah mulai digemari generasi muda itu bergeser sudah ya. Makanan siap saji itu ya. Ya sudah dampak kardiovaskulernya jelas, kemudian dampak inflamasinya juga bertambah gitu ya. Lain dengan waktu saya kecil dulu ya. Saya itu senengannya pecel rujak gitu ya. Tapi mungkin yang zaman sekarang, generasi Iya. sekarang itu katanya tidak begitu suka. Aneh-aneh ya Senang dok yang junk makanan. food itu ya. Ya. Iya, Saya kira betul gitu ya. sekali. Mm-mm. Dokter Dari Dokter Cahyo, Cahyo, gimana, ya Dok? mungkin ada pertanyaan. Ya ada tambahan ya Ada dok. tambahan, Dokter Cahyo? Jadi betul tadi memang kalau lupus intinya apabila sudah tenang ya, sudah tenang kita sebaiknya menghindari penyebabnya. Penyebabnya macam-macam ya, bisa karena stres, baik stres fisik maupun psikis. Tadi
Dr. Ali mengatakan sering kambuh kalau ujian ya. Nah, itu juga mungkin perlu manajemen stresnya, walaupun tidak bisa kita hindari, tetapi stres bisa kita manage ya. Dan tadi salah satu makanan juga bisa menjadi pencetus stres tadi ya. Nah, intinya makanan yang bisa mencetuskan inflamasi itu dihindari. Contoh, terlalu manis, terlalu asin, ataupun asam urat ya. Kalau orang normal mungkin tidak apa-apa, tapi pada orang dengan lupus itu menjadi suatu masalah besar. Pengen itu sih tambahan saya, Dr. Linda. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Dokter Cahyo untuk tambahannya. Sepertinya udah makin banyak nih Dokter Naimah pertanyaan Iya, langsung ini bertubi-tubi ini. sudah seperti bertubi-tubi nih, hujan pertanyaan nih dok, siap-siap. Ini Ya, ada pertanyaan yang sangat menarik dari KSA nih. Jadi dari Ibu Siti Latifah, beliau memiliki cervical spondylosis dan multilevel discus disease nih dok. 1 tahun lalu ada muncul rash merah gatal pada wajah seperti butterfly rash. Nah, ketika dites, anak tes positif, tapi setelah second lab terkait artritis rheumatoid atau LSE ternyata normal. Nah, menurut keterangan dokter bahwa merah-merah pada wajah itu karena kontradiksi painkiller dan antiinflamasi yang dikonsumsi oleh beliau dan yang dikonsumsi dari dokter reumatologi terkait cervical disc dan tendonsis. Nah, dok, alergi ini dokter ini memberikan prednisolon dan antihistamin untuk merah-merah di wajah. Nah, saat ini beliau ini sensitif dengan sinar matahari UV, sinar matahari dan bolak-balik ke dokter reumatologi. Apakah ini termasuk penyakit autoimun dan apa yang mesti diperbaiki dari Ibu Siti Latifah ini? Silakan, Dok. Iya, Pak, iya, saya Pak Dr. Cahyo ini. iya. Apa dokter? Saya dulu dokter. Iya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi penyakit autoimun itu memang tadi katakan 1.000 wajah ya, bisa berbagai macam hal yang menyerupai. Tetapi juga ada penyakit lain, contohnya yang disampaikan adalah spondiloartropati atau spondilosis. Ya, memang hampir sama. Ya, terapinya pun hampir sama antara autoimun, lupus ya, dengan spondiloartropati. Hanya mungkin ada beberapa perbedaan mendasar ya terkait terapinya. Jadi kita harus membedakan apakah ini memang suatu spondiloartropati ataukah suatu lupus ya atau apa namanya autoimun ya. Kalau melihat dari ceritanya kemungkinan benar ini suatu spondilosis ya yang mempunyai spektrum psoriasis artritis. Jadi spondilosis ada beberapa spektrum, antara lain salah satunya adalah psoriasis artritis, di mana manifestasinya tadi ada ruam-ruam kemerahan di tubuh. Ya, cuma untuk terapinya agak berbeda. Kalau memang karena autoimun, seperti lupus, terapinya memang steroid. Tetapi pada psoriasis artritis, seperti mungkin yang diderita pada saat ini, itu bukan steroid pilihan terapinya, tapi antiinflamasi dan juga imunosupresan. Memang dengan steroid bisa membaik, ya, tetapi yang dikhawatirkan adalah begitu steroidnya stop bisa terjadi suatu rebound sehingga malah menyetuskan reaksi kulitnya tadi. Jadi mungkin perlu dipastikan apakah diagnosisnya kalau memang suatu psoriasis artritis tentunya bukan steroid sistemik pilihan utamanya, tetapi imunosupresan dan juga antiinflamasi. Mungkin dari saya itu aja, Dokter Ari, teman-teman Dokter Ari. Oke, saya kira sudah lengkap Dr. Cahyo ya. Cuma mungkin tadi, apakah benar ada unsur alergi ya? Nah, sekarang gini, alergi itu hampir seia sekata dengan autoimun ya. Jadi kalau kita pelajari mekanismenya mungkin mirip-mirip begitu ya. Tetapi memang kalau alergi ini ya, itu memang eh, kalau kita terkena suatu alergen ya atau antigen ya, bisa aja itu dari obat ya, bisa juga faktor lingkungan misalnya. Yang tadi itu obat kelihatannya ya. Itu memang manifestasinya juga beragam. Tetapi kalau alergi itu sesuatu yang klasik ya penyebabnya. Seringkali apa? Jangan lupa ada gatal ya. Itu yang gampang ya. Seringkali ada gatal. Karena memang mekanismenya ada gatalnya itu karena histamin istilahnya. Makanya seringkali kalau ada gatal, oh ya sudah, dikasih antihistamin aja gitu ya.
Kalau dikasih antihistamin mungkin agak relief ya, berkurang ya. Insya Allah mungkin ada hubungannya gitu ya. Nah, salah satu yang paling banyak memicu alergi ya, termasuk obat-obat anti nyeri ya, golongan apa, anti anti radang, anti nyeri ya, NSAID istilahnya gitu ya. Itu memang Hmm. ada urut-urutan. Nah, yang jadi tertuduh alergi itu obat-obat yang memang banyak ya. Memang antibiotika terbanyak, tapi nanti golongan anti nyeri ya, yang tadi sudah disampaikan, bisa jadi itu. Ya. Kalau di tempat kita datanya itu yang ada gin-ginnya itu loh, yang banyak itu. Ya masih banyak yang lain, tapi bisa gitu ya. Itu sebetulnya kalau dideteksi, dites khusus ya insya Allah bisa gitu. Saya kira gitu ya, Dokter Naimah. Baik, Dok. Dok, ini mewakili pertanyaan banyak orang nih. Jadi kalau misalnya muncul eh, tiba-tiba ruam-ruam di wajah, itu yang mana datang dulu? Yang mana mau kemana duluan nih, Dok? Apakah dokter kulit atau kok dokter penyakit dalam? Sebetulnya siapa aja bisa ya. Yang Oke, namanya apa? keduanya bisa Kami ya. kalau di Indonesia itu ada istilah Peralmuni ya, Perhimpunan Alergi Imunologi. Di sana ada dokter penyakit dalam, ada dokter kulit, ada dokter THT ya. Itu semua bisa ya, patologi klinik bisa. Jadi semua saya kira dibekali ya. Saya kira dokter Linda juga saya kira dibekali pengetahuan juga tentang autoimun. Kemana aja bisa. Nah, nanti yang Oke. penting adalah ujung-ujungnya itu arahnya kemana gitu ya. Ya, Memang tadi betul. yang namanya aja penyakit seribu aja ya. Mhm. Kadang-kadang ke dokter Benar, Dok. kandungan bisa ya. Ke sana Iya. bisa. Jadi ke dokter gigi itu enggak jarang-jarang. Banyak banget gitu ya. Iya, Enggak apa-apa. soalnya kalau di Dan, dokter gigi kan juga ini ya dok, apa gejala di oral itu juga sering nah gitu. merupakan gejala penyerta Jelas ya kan sistemik. dok, penyakit Betul. kulit maupun tadi autoimun yang tadi mungkin disampaikan dokter Ari ya dok, gitu. Mm-mm. Jadi memang memang bisa aja juga kan dokter gigi. Ya, Iya, jadi dokter umum pun bisa sebenarnya. Yang penting adalah mengarahkan iya, kemana arah yang benar untuk penyakitnya. Jadi, monggo bisa kemana saja, dokter umum boleh, dan dokter spesialis manapun silahkan. Ya. iya, betul. Nanti mungkin setelah dilakukan pemeriksaan, nah itu mungkin arahnya kira-kira kemana, nah itu nanti pasti dokter akan berkonsultasi ya dok ya, sesuai dengan kompetensinya begitu. Kalau di Indonesia sih demikian dokter Naima, jadi insya Allah sih pasti nanti akan diarahkan ke dokter spesialis yang sesuai dengan kondisi penyakit dari pasien begitu. Kalau memang perlu dikonsultasikan ke dokter spesialis lain, demikian. Dan sering Iya, juga kamar bersama-sama, dokter Naima. Jadi tidak hanya satu, tapi konsul Iya, juga Dok. di ke ya, kulit, ya, seringkali juga ke THT dan lain-lain. Oke. ya, betul. Baik, jelas ya, Bapak Ibu semua, luar biasa nih. Selanjutnya dok, saya ingin, wah ini ada iklan nih, katanya Dokter Cahyo, Dokter Ari prakteknya di mana mau didatangi. Wah, ya, oke. Selanjutnya, dok, ini ada hubungannya nggak? Ini ada pertanyaan, apakah berhubungan juga dengan lambung, penyakit ke lambung apabila sedang menstruasi, apalagi di hari pertama kedua, lambungnya sakit. Ini termasuk autoimun juga atau bukan? Ya betul. Sebetulnya pertanyaannya nanti ya seputar itu ya. Gini, Iya. memang kalau hubungannya dengan menstruasi ya, itu adalah suatu perubahan hormonal begitu. Sering-sering memang kita harus harus paham ya, penyakit penyakit autoimun itu ada tanda begini, mensnya jadi kacau gitu loh. Jadi kalau mensnya itu reguler ya, datangnya tepat waktu dan intervalnya baik ya, itu seringkali menandakan inflamasinya sedang reda. Tetapi begitu inflamasinya sedang meningkat gitu ya, flare istilahnya gitu ya, itu mensnya juga kacau gitu. Jadi sering-sering memang Baik, ya. menstruasi itu akan mempengaruhi alur dari perubahan hormonal dan disitulah letak nanti aktivitas dari penyakit autoimun ya. Naik turunnya itu di situ begitu ya. Dan itu bisa kemana aja ya dok ya, Bisa betul termasuk bisa ke aja kemana lambung. aja. Iya. Baik, lanjut lagi. Oh, dari Ibu Natalia nih, dari IDN Global. Bagaimana caranya dok deteksi dini oral ulcer? Ya, ini sariawan ya. Kapan kita perlu mencari bantuan daripada ke dokter? Silakan. Iya, Itu jadi tadi sebetulnya ya Dokter Jaya, monggo Dokter Jaya.
Kalau ada oral ulcer tentunya kalau memang autoimun tadi sudah disebut Dr. Ari tadi bahwa biasanya ada gejala lain yang menyertai biasanya. Jadi dokter akan melihat apakah gejala lain misalkan ada rambut rontok, kemudian ada artritis ya, kemudian juga mungkin ada manifesta lain di kulitnya, atau kalau perlu diperiksakan laboratorium apakah ada tanda inflamasi dan juga mungkin ada beberapa hal yang bisa dilihat mungkin seperti anates, anti CCP ya. Jadi nanti akan dilihat apakah ada gejala lain yang menyertai. Ya, dan gejala tadi itu akan menjadi suatu petunjuk yang penting untuk menegakkan suatu diagnosis. Ya, jadi tidak mungkin kita melakukan suatu pemeriksaan lab ya atau foto ronsen dan sebagainya. Itu semuanya dilakukan. Pasti ada hal-hal tertentu yang paling penting untuk dilakukan. Jadi dengan pemeriksaan tadi kita sudah terarah. Oh, nanti akan diperiksakan ini untuk memastikan diagnosisnya. Jadi monggo nanti bisa nanti ke dokter saja untuk dilihat gejala apa yang menyertai dan arahnya kemana penyakitnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nanti dokternya. Dokter Ari, Dokter Linda bisa menambahkan, silakan. Ya, silahkan Dokter Ari. Mungkin ada tambahan, Dok? Iya, ini memang secara pengalaman di lapangan ya. Kalau namanya eh, patologi di mulut itu ya, ya datangnya mesti ke dokter gigi mulut ya gitu. Mm-mm. Jadi biasanya ya mereka beliau-beliau itu memberi obat. Kalau dia baik, ya insya Allah memang penyakitnya problem lokal gitu. Nah, dicurigai kapan? Nek kumat bolak-balik itu loh. Ya. Diobati Hmm. sembuh, kumat lagi. Diobati sembuh, kumat lagi. Nah, biasanya dokter gigi sudah waspada kok itu. Ya, Oh kami gitu. biasanya di lapangan sudah hafal itu. Nanti Iya, kalau iya. 2-3 kali itu ndablek gitu ya diobati kok ya enggak baik-baik. Nah, baru apa kita kerjasama konsultasi begitu. Iya. Saya kira begitu ya. Jadi sering berulang begitu ya, Oke, Dok ya, betul sering berulang sering berulang berulang. atau tidak sembuh-sembuh gitu ya, Dok. Ya, Patut kita waspadai setelah pengobatan yang adekuat. Nah, itu mungkin perlu diwaspadai untuk bisa diperiksa lebih lanjut begitu ya, Dokter Ari. ya, Ya, baik. Boleh saya ini, Dokter Naima, lanjutkan membaca Silakan dok, pertanyaan. lanjutkan Ya. ya. Iya dok, ini pertanyaan dari Ibu Hana. Yang pertama, bagian deteksi dini penyakit autoimun. Nah, itu apa Bagaimana mungkin jawabannya maksudnya ini? bagaimana? Iya. Yang kedua, mengapa anaprofal tidak lagi digunakan untuk MCU, tapi dengan dsDNA? Oh ya, memang kan ada anates, ada dsDNA ya dok. Nah, itu mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Dokter Ari atau Dokter Cahyo. Dan kemudian, oh mungkin tadi yang nomor satu maksudnya bagaimana deteksi dini penyakit Bagaimana ya? autoimun. Ya, disingkat ini back ya. Back. mhm. Kemudian yang nomor tiga, bagaimana menjaga flare agar tidak kambuh-kambuhan serta tata laksana kesehatan mentalnya. Dan bagaimana menjaga kulit yang gosong pada pasien karena obat yang harus dikonsumsi. Terus kemudian pada RA dan GOUT bagaimana membedakannya. Dan kemudian yang terakhir tentang spondylitis autoimun itu mohon dijelaskan. Ya mungkin yang pertama dulu dok untuk deteksi dini tadi mungkin sudah sempat disinggung Dokter Ari di depan ya dok ya ada beberapa mungkin gejala-gejala awal begitu ya dok atau mungkin ada yang mau ditambahkan dok untuk deteksi dini ini penyakit autoimun. Ya, jadi memang penyakit autoimun itu kan beragam itu ya. Jadi manifestasinya Ya. tidak tunggal begitu ya. Dan itu mesti ada intronya gitu ya. Jadi kayak lagu ada intronya sekian banyak gitu ya. Lantas memang harus dicurigai ya. Jadi sudah tidak tunggal problemnya ya dan itu berulang ya. Maka kalau dokter biasanya sudah akan paham ya. Kalau Mm-mm. memang mengarah ke suatu autoimun ya screeningnya itu biasanya memang anates. Anates itu tidak memastikan diagnosis gitu ya. Tapi itu memang screening awal gitu ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang di sini ya Mm. atau bapak-bapak yang mungkin mengikuti ANA itu singkatan anti nuklear antibody ya. Yang tadi saya sebut bahwa autoimun itu sistem imunnya ini nakal gitu ya. Yang tadinya dia itu melindungi kita dari serangan mikroba, misalnya, dia menyerang diri sendiri. Nah, inilah nanti ada antibodi yang menyerang inti sel kita gitu ya. Maka namanya anates itu. Screeningnya itu sebetulnya itu ya. Nanti ada screening sesuai
kasus-kasus yang apa yang kita hadapi lah, bila. Mungkin saya gitu aja, Dokter Cahyo. Iya. Mungkin banyak yang dari sisi remato ini. Betul, ya. Ya, terima kasih Dokter Ali. Tadi memang dikatakan kenapa kok tidak menjadi salah satu yang bisa NCU tadi ya. Iya, betul, Dok. Jadi memang Anates itu banyak faktor yang mempengaruhi untuk jadi positif ya. Bisa karena penyakit lain, bisa karena usia juga bisa. Dan perlu diketahui bahwa tidak selalu dengan Anates positif itu sakit autoimun. Karena ada beberapa populasi sehat ya tanpa penyakit autoimun yang anamnesisnya positif. Nah, ini bisa menjadi kerancuan. Ya, seringkali di saya mendapatkan pasien dengan MCU diperiksakan anates, padahal tujuannya hanya untuk penerimaan pekerjaan. Sehingga Hmm. anamnesisnya positif, tetapi saat diperiksa tidak ada manifestasi lain untuk autoimunnya. Nah, ini bisa Hmm. merugikan untuk apa namanya beberapa orang di mana hanya karena anak tes positif saja, tetapi tidak diterima kerja. Ya, jadi memang anak tes tidak digunakan sebagai marker satu-satunya untuk menegakkan diagnosis lupus. Memang Oke. kita bisa menyertakan gejala lain ya seperti artritis, gangguan menstruasi, dan juga ada kerontokan dan lain-lain tadi ya. Jadi memang tidak dikatakan, "Loh, kenapa kok dsDNA diperiksakan ya?" Tes DNA itu secara spesifitas memang lebih menunjukkan ke arah adanya lupus. Walaupun tetap tidak kita gunakan sebagai marker tunggal untuk menentukan diagnosis lupus. Jadi memang sekarang lebih kita kombinasi ya dengan dsDNA dan juga anak tes untuk menegakkan tadi. Kemudian berikutnya untuk tadi ya kalau nggak salah ada mana yang rematik artritis, mana yang gout artritis, mana Iya, spondylitis. bagaimana membedakan begitu, Dok? Apa rheumatoid Ini dia. arthritis dan gout? Iya. Saya berikan trik yang gampang ya untuk membedakan ketiga kelainan tadi. Pertama untuk rematik artritis ya itu cirinya adalah simetris ya. Tadi dikatakan bahwa autoimun simetris. Jadi artritisnya itu terutama mengenai sendi kecil ya, terutama jari ya. Kan sendi kecil terma apa yang sering kita perhatikan ada jari. Kalau jari telunjuk yang kiri terkena, biasanya jari telunjuk kanan juga terkena. Ya, itu cirinya rematik artritis. Nah, bagaimana dengan Hmm. gout artritis? Tadi sama Dr. Ari, tertentu lokasinya. Biasanya hanya monoartritis atau satu sendi saja yang terkena. Yang paling sering adalah di ibu jari jempol kaki, itu yang sering. Ya, Hmm. pertama kali. Untuk kambuh kedua kali, ketiga kali mungkin bisa di tumit dan lain-lain. Tapi pertama kali kambuh biasanya di ibu jari kaki. Itu gout artritis. Nah, bagaimana spondilitis? Nah, kalau spondilitis bedanya dengan rematik artritis adalah apabila rematik artritis simetris, kanan kena, kiri juga kena. Kalau spondilitis hanya salah satu yang terkena. Kanan kena tapi kiri tidak Hmm. kena. Ya, kalau Oh. contohnya jari kelingking tangan kanan kena, kelingking kiri enggak terkena. Nah, biasanya itu ada suatu spondiloartritis. Itu cara mudah untuk membedakan. Ya. Dan satu lagi yang penting untuk membedakan apakah ini suatu artritis karena atau imun atau inflamasi atau bukan, misalkan kan juga kadang-kadang kita kecapean atau mungkin terbentur sesuatu ya. Nah, bedanya adalah kekakuan sendi. Kalau inflamasi ke arah autoimun ataupun autoinflamasi itu biasanya kaku sendinya lama, bisa lebih dari 30 menit. Tetapi apabila digerakkan akan membaik, terasa lebih nyaman. Beda kalau dengan kecapean atau trauma. Apabila digerakkan tambah sakit. Ya, itu Hmm. bedanya. Jadi paling penting pertama adalah membedakan apakah ini suatu radang karena autoimun ataukah bukan. Kalau radang yang mana? Apakah gout arthritis ataukah yang rheumatic arthritis ataukah karena spondilitis. Itu tips untuk membedakannya. Terima kasih. Hmm. Baik, terima kasih Dokter Cahyo nih tipsnya ya. Mungkin dengan begitu secara awal bisa para peserta ini bisa membedakan ya Bapak Ibu Betul, betul. sekalian. Nah, nanti mungkin kalau
memang ingin lebih tahu pasti, segera saja untuk berkonsultasi dengan dokter ya, dokter penyakit dalam atau mungkin dokter umum, monggo nanti akan diarahkan sesuai dengan kelainannya. Tadi kalau untuk bagaimana menjaga kulit yang gosong pada pasien karena obat yang harus dikonsumsi. Nah, ini kan memang kadang-kadang ada obat-obatan yang ini ya, Dok, menyebabkan warna kulit menjadi lebih gelap gitu. Tapi biasanya sih mungkin sama ya dok, kalau di kulit tuh ada juga pasien apa namanya obat kusta gitu ya dok. Untuk ini nih biasanya menyebabkan kulit gosong ya itu. Tapi biasanya sih efeknya reversible ya dok. Kalau sudah tidak minum obat nanti akan kembali secara perlahan. Tapi monggo mungkin dokter Ari ada pengalaman dok terkait ini Saya atau kira mungkin itu ada dokter tips. Linda yang jago itu. Dokter Linda aja yang jawab. Nanti saya, Iya dok, jadi kalau iya, ininya mungkin ya oh, kalau dokter di Linda kulit aja. sih biasanya reversible ya dok. Maksudnya dalam arti ya nanti akan perlahan-lahan sih eh, akan berkurang gitu ya dok. Walaupun mungkin ya perlu waktu yang agak lama begitu dok. Tidak ada yang bisa memutihkan kembali. Mungkin kalau perawatan dulu ya, perawatan dulu. Iya dok. Baik, Dokter Ari. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini tentang rheumatoid arthritis. Apakah aman untuk hamil? Jadi mungkin untuk penderita rheumatoid arthritis itu apakah diperbolehkan untuk hamil? Dan kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terapi imun berbentuk kapsul yang banyak beredar di sosial media. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Dok? Mungkin silahkan Dokter Ari atau Dokter Cahyo mungkin ya, rheumatoid arthritis. Baik, terima Iya. kasih. Ya. Nah, untuk hamil ya, ini hamil adalah suatu hak asasi saya kira ya untuk semuanya ya. Jadi Mungkin jawabannya takut nih, boleh, Dok, gitu. boleh hamil. Tapi yang perlu diperhatikan adalah memang disease activity-nya atau aktivitas penyakitnya. Kehamilan bisa menyebabkan aktivitas penyakit dan rematik artritis itu meningkat bisa. Dan juga apabila inflamasinya meningkat, juga bisa mengganggu kehamilan Dr. Linda. Hmm. Memang perlu dipastikan, bolehnya boleh hamil silahkan, tetapi sebaiknya kita kawal ya untuk penyakit rematiknya, agar pada saat kehamilan dan selama kehamilan dalam keadaan low disease activity atau Oh. aktivitas rendah atau bahkan remisi. Ya, Hmm. jadi pada autoimun itu atau penyakit rematik tidak dikatakan sembuh ya, tapi kita katakan remisi karena sewaktu-waktu bisa kambuh lagi. Dan satu lagi yang paling penting juga adalah pengobatan terhadap rematik artritis. Apabila nanti berencana untuk hamil, tolong kami diberitahu sehingga bisa apa, mengubah ya atau mengevaluasi obatnya. Apakah ada obat-obatan yang mungkin nanti bisa mengganggu selama kehamilan, sehingga kita Hmm. bisa mengganti dengan obat yang aman untuk kehamilannya. Ya, ini dari saya itu Dokter Linda untuk Baik, rematiknya. baik. Terima kasih, Dokter Cahyo, tentang rheumatoid arthritis. Kalau untuk terapi imun ini bagaimana? Mungkin Dokter Ari sudah sempat ini dok tahu dok di medsos nih dok terapi imun. Ini terapi imun apa ini dok? Kalau ada terapi imun. Iya, monggo dok. Mungkin bisa Ya, menjelaskan. namanya iklan itu banyak memang, ya. Ya, ya. Jadi kita memang harus waspada gitu ya. Yang barusan ini di Surabaya kan rame itu ya. Ada apa ini? Ada bayi yang dicekoi steroid misalnya ya. Iya. Nah, steroid itu Ya, betul. masuk golongan imunosupresan begitu ya. Yang Hmm, kadang-kadang memang ada efek samping lapar gitu ya. Ada ya, efek betul. lapar. Jadi seolah-olah dia nafsu makan naik, berat badannya naik ya. Tapi berat badannya naik itu bukan bukan berat badan yang sehat begitu ya. Nah, yang di media sosial tadi yang sudah disampaikan kita mesti waspada ya. Jadi obat-obat itu kalau betul golongan apa imunosupresan yang terkait dengan sistem imun ya, itu pasti bukan obat bebas ya. Jadi itu obat paling tidak obat bebas terbatas ya. Apalagi yang sering adalah obat keras gitu. Jadi penggunaannya tidak bisa secara mandiri ya. Jadi Betul. mestinya konsultasi ke dokter yang terkait. Jadi karena memang yang diiklankan itu demikian banyak ya. Iya, Apalagi betul bisa dok. kita peroleh secara online begitu. Bebas, iya, Ya, betul. kita ini mesti waspada begitu. Jadi yang kita sarankan untuk ibu-ibu semuanya ya. Jadi berhati-hati ya bahwa iklan yang namanya iklan itu tidak
Tidak serta-merta mesti kita percaya ya. Lebih baik ditanyakan pada sumber-sumber yang memang kompeten untuk menjelaskan hal itu. Saya kira begitulah. Ya, Ya. baik. Terima kasih, Dokter Ari. Intinya jangan gampang percaya iklan gitu ya. Soalnya kan kadang-kadang kalau lihat di TikTok, di itu tuh kan, aduh, banyak sekali ya, Dok, produk-produk kesehatan yang mungkin menawarkan apa namanya, banyak hal yang kayaknya wah gitu ya, Overclaim ya, istilahnya overclaim, overclaim. betul. Perklaim Iya. betul, yang lagi rame sekarang. Lagi Padahal rame itu. ternyata ini ya zong gitu. Ya, zong Iya. itu. Ya itu dok, bahaya ya dok. Jadi mungkin jangan mudah tergiur oleh iklan. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter yang sesuai dengan kompetensinya. Begitu ya dok. Ya, Ya, baik. Mungkin dokter Naima silahkan dilanjutkan lagi dok. Mungkin pertanyaan yang berikutnya masih cukup banyak ini dok. Silahkan dokter Naima. Ya baik, ini ada pertanyaan lagi dari anonim ya. Pola spekel ya, titer 1:100 pada tes ANA, IF, apa berarti positif lupus, dok? Kemudian, dan pada RO52, rekombinan positif di ANA profile. Lupus nephritis apa bisa sembuh, dok? Silakan, dok. ya. Ya, ya, terima kasih. Terkait anates ya, prospekler ya, ada beberapa pola ya, ada pola homogen, spekler dan juga lainnya ya. Itu hanya menunjukkan saja kira-kira pola antibodi yang mana yang positif pada pasien ini. Tetapi kembali lagi, kita harus merujuk kepada pemeriksaan klinis atau pemeriksaan fisiknya, apa yang ditemukan pada pasien gejalanya atau simptomnya ya. Ya, jadi anates positif apapun itu, kita harus merujuk kepada gejalanya. Tadi ada banyak anti Jo, anti Ro, dan juga mungkin AMA dan lain-lain banyak sekali ya. Nah, tapi tetap kita harus merujuk ke pemeriksaan lainnya. Nah, bagaimana untuk nefritis? Apakah bisa sembuh? Ya, tentunya nefritis banyak sebabnya. Kalau memang penyebabnya autoimun, ya tentunya kita tidak mengatakan sembuh ya, tetapi remisi. Dan itu Ya. bisa normal lagi, ya. Tergantung seberapa jauh kerusakan yang sudah ditimbulkan oleh penyakit autoimunnya. Kalau karena autoimun ya. Tapi juga perlu diketahui banyak sekali nefritis karena penyebab lain ya. Contohnya mungkin simpel saja, mungkin dalam kondisi dehidrasi. Nah, jadi nefritis. Kalau diatasi, dehidrasinya sembuh lagi ya. Kalau penyebabnya autoimun, tentunya kita kalau sembuh tidaknya kita bisa bilang remisi ya. Remisi sehingga nantinya harapannya tidak terjadi kerusakan ginjal lebih lanjut. Itu aja, dokter. Ya, terima kasih. Iya. Dokter Ari mau tambahkan, dok? Enggak, saya kira cukup lah. Sudah cukup ya. Oke, kita lanjut nih. Waduh, masih banyak ini. Oh, di sini masih dan sebagian besar pertanyaannya adalah bertanya apakah ini termasuk autoimun atau tidak ya. Mungkin perlu singkat aja, dok. Apakah ini iya atau tidak gitu. Ini ada anak gadis saya di bagian bibir atas itu bintik-bintik kemerahan, sakit dan gatal sekali. Sudah sebulanan minum obat, tidak sembuh-sembuh. Sebelumnya mamanya mengalami hal yang sama, malah rambutnya disentuh saja sakit sekali. Apakah itu termasuk autoimun? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa tidak. Iya, Oke. jadi ya memang kalau datanya Ya. sedikit ya, mungkin kita sulit lah menyimpulkannya. Yang Betul. paling baik itu sebaiknya beliau datang ke dokter terdekat ya. Nanti paling tidak Hmm, melihat ya manifestasinya lebih jelas itu bagaimana. Memang kalau baik. autoimun itu kita tidak meriksa itu sulit itu ya. Jadi memang harus Ya, dokter yang terkait itu meriksa dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Betul, jadi Ya, betul. bukan saya kira cuma gitu ya. ya baik. Oke, dok, lanjut ada lagi nih. Kalau orang yang gagal IVF, apakah wajib diperiksa autoimun tesnya? Apakah itu ada hubungannya dengan penempelan embrio dengan penyakit imun pada sang ibu? Jadi Ya, perlu tidaknya dok periksa autoimun? itu Iya. memang ada kaitannya ya. Jadi salah satu problem pada apa itu kecurigaan autoimun ya. Biasanya teman-teman dokter kandungan itu gini, kalau ini sudah bolak-balik apa ini, bolak-balik Gagal. keguguran misalnya ya. Kalau sudah 2 kali keguguran, 3 kali keguguran, nah apakah ada
latar belakang autoimun. Termasuk tadi kegagalan implantasi. Itu juga Hmm, Ya, banyak betul. faktornya sebetulnya. Tapi memang ya, harus dipikirkan salah satu kemungkinan di situ. Latar belakangnya begini loh, sederhananya gini. Eh, Embrio ya atau cikal bakal anak itu kan sebetulnya membawa gen ayah separuh gitu ya dan separuh gen ibu gitu ya. Jadi sebetulnya Ya. untuk implantasi ke ibu itu sebetulnya itu ada material asing sederhananya begitu ya. Jadi Hmm. antigen ayah yang 50% itu misalnya ya tidak connect dengan sistem imun ibu ya mungkin ada reject istilahnya begitu. Itu sederhananya begitu. Jadi kenapa orang ada yang hamil sampai 9 bulan, bahkan ada yang anaknya banyak ya, kok lulus gitu ya. Disitulah letak kehebatan dari plasenta ya. Jadi ilmunya Gusti Allah itu kan sulit kita anu ya. Ya, Ya. imunolog itu mimpinya ke sana. Bagaimana mengetahui dengan detail ya komponen apa yang ada di plasenta itu sehingga si janin ini bisa selamat, tidak reject gitu ya. Salah satu tadi kegagalan implantasi itu memang suatu suatu apa fokus perhatian yang apa menjadi yang kita ya. Bagaimana sih sebetulnya latar belakang ilmiahnya kehamilan itu setengah sederhananya begitu. Saya Hmm. kira gitu ya. Falsafahnya begitulah ya. Ya, iya, betul. Hmm. Baik. Dokter Cahyo mau menambahkan? Atau saya lanjut nih? Ada lagi pertanyaan nih, Dok. Cukup Eh, kan aja ini. Cukup ya, Dok ya. Oke. Ya, jadi sama aja, Dok. Ini singkat aja jawabannya karena kita masih banyak pertanyaan. Kalau sariawan sering hilang timbul gusi berdarah, sudah setahun ini muncul vitiligo di wajah, tepatnya di atas bibir. Nah, ini sudah berobat tapi vitiligonya tidak berkurang. Ini apakah ada kaitannya dengan autoimun? Nah, silakan, Dok. Ya. Nanti kalau ketiga udah terlindai nanti ya. Ya. Ya, Oke. siap, Dok. Dokter Linda, ya. Sariawannya bisa penyebab lain ya. Sariawan bisa kan autoimun, juga tidak. Tapi yang sering kali kalau sariawan kena autoimun, itu letaknya itu biasanya di langit mulut biasanya. Dan tidak Hmm. Gitu ya. ya, apabila memang sariawannya di tempat lain, ya mungkin dicari penyebab lain. Dan apabila nanti memang menetap, tadi seperti kata tadi tadi ada kambuh sembuh, lah baru mungkin kita nanti ke arah autoimun. Dokter Linda bisa menambahkan sedikit ligonya dokter. Ya. Iya, terima kasih Dokter Cahyo. Memang kalau untuk vitiligo ini memang salah satu penyakit autoimun, Dokter Naimah di bidang Betul. dermatologi ya. Jadi memang Oh vitiligo ini ya. memang termasuk autoimun. Jadi untuk tata laksananya sebetulnya ada beberapa modalitas terapi, baik itu terapi topikal ya maupun dengan fototerapi. Biasanya sih kalau untuk tahap awal itu kan memang ada beberapa tipe, ada yang tipe vokal, segmental begitu. Dan memang pada beberapa tipe dan juga lokasi tertentu itu ada tipe-tipe vitiligo yang agak sulit atau tidak respon dengan terapi. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan juga sehingga mungkin kadang-kadang pasien sudah berobat tapi tidak ada perbaikan begitu ya dok. Jadi mungkin memang pada beberapa tipe itu misalkan vitiligo yang pada ujung-ujung jari gitu ya dok. Nah, itu atau pada tonjolan-tonjolan tulang. Nah, itu tuh kadang memang termasuk sulit gitu, Dok. Jadi tidak terlalu berespon dengan terapi. Nah, nanti mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter kulit terdekat begitu, Dok, untuk mungkin vitiligonya. Nanti kita ada beberapa step gitu ya, Dok. Jadi mungkin ada beberapa algoritma modalitas terapi. Mungkin kalau misalkan terapi topikal pertama nih kita udah kasih atau mungkin sudah diberikan terapi apa. Kalau memang belum membaik, mungkin nanti bisa di switch dengan terapi yang next nih ya next stepnya atau lini berikutnya begitu dok atau mungkin nanti bisa dikombinasikan dengan fototerapi begitu dok jadi nanti penyinaran dengan sinar UVB neuroband UVB begitu nah jadi nanti mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Lanjut. mungkin bisa Ya. berkonsultasi untuk tata laksana berikutnya begitu ya dokter Naimah ya terima kasih Ya. dok. Terima kasih, Dok. Dok, jadi tadi kan ini kan karena ada genetik ya, Dok ya, penyakit-penyakit autoimun. Nah, bagaimana caranya? Ini ada pertanyaan supaya anak dari penderita autoimun itu tidak ikut kena gitu, Dok. Nih pertanyaannya.
Ini hebat ini pertanyaannya, bagus sekali ini. Memang Ya, yang sering sudah kali begitu. mengantisipasi ya dok Ya, ya. Betul, betul, betul. memang betul. Sekarang kan konsepnya ya, kalau bisa hulunya ya, yang Ya, dikendalikan betul, gennya betul. itu, ya terapi genetik katanya begitu ya. Ya, Tapi betul. memang sekali lagi bahwa autoimun itu masih belum jelas keseluruhannya ya. Ilmu yang sekarang itu belum bisa memastikan apa sih autoimun penyebabnya. Jadi kita itu hanya melihat dari sisi data epidemiologi misalnya ya. Jadi gen-gen yang sekarang ini ya, kan sekarang itu ada pengobatan yang sifatnya eh, lebih anu ya, seperti presisi istilahnya ya. Tidak hanya kepolisian aja ya. Di medis itu pengobatan yang checkpoint ya, pada titik problemnya di mana ya. Oleh karena itu gen ya, sekarang kan lagi banyak didengungkan ini ya. Pemeriksaan genetik itu penting ya. Jadi genetiknya apa orang Indonesia, genetiknya orang bule itu tidak bisa disamakan ya. Jadi memang lokasi tertentu penyakit-penyakit autoimun itu ada ya. Sama dengan alergi ya. Di kromosom tertentu, di tempatnya tertentu itu ada gitu. Nah, sampai sekarang kira-kira apakah ada terapi gen yang apa yang bisa menghindarkan ini? Kami belum bisa menjelaskan ya. Saya kira belum ada karena banyak faktor yang menentukan di situ ya. Memang di situ. Berarti mungkin gaya hidupnya aja dulu ya dok ya, yang pastinya bisa dicegah ya. Mungkin Betul. bisa memperbaiki gaya hidupnya untuk bisa menjadi lebih eh, hati-hati lagi atau sehat gitu. Tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang kalau sekarang bahasanya orang eh, yang biasa diet yang kotor gitu dok. Makanannya yang bersih-bersih aja ya. Oke, dok Yang penting ini ada pertanyaan. Yang Iya penting dok. lagi dini. Jadi memang kalau sudah menghindari, paling tidak kita bisa mengetahui sejak awal apabila jadi suatu Oh auto. iya, Itu aja. Terima kasih. baik. Terima kasih dok. Saya lanjut ini ada pertanyaan. Maaf Pak Dokter, apakah penyakit dompo itu berbahaya? Ini saya kudet atau apa ya? Penyakit dompo ini apa ya? Yang biasanya menurut tetua kami bisa disembuhkan dengan gula merah dan kelapa yang ditempelkan di daerah merah-merah. Biasanya bercak-bercak merah ini mengakibatkan badan kita demam dan apakah termasuk penyakit lupus? Apa Silakan tadi dok. ya? Apa istilahnya dombo? Penyakit dompo. Dompo. Dokter Linda tahu? Saya malah belum Em, pernah dengar ini iya, istilahnya. saya juga. Nah, itu Hmm. makanya saya pikir apakah saya kudet, kurang update, atau apa ya? Iya. Mungkin Ibu Nora bisa perjelas dulu ya pertanyaannya. Kemudian, jadi ini ada lagi pertanyaan, tapi ini sudah dijawab tadi ya. Hanya saja ada pertanyaan, apakah lupus harus ada vaksin ya, dok? Ya, luar biasa ini ya. Jadi sekarang ini memang pengertian vaksin ya. Pengertian vaksin itu saat ini memang untuk menghindari penyakit prevensi ya, pencegahan penyakit menular ya. Apakah nanti di sekian waktu ya bahwa vaksin ini bisa mencegah penyakit-penyakit tidak menular PTM. Nah, ini yang menarik ya. Satu sekarang yang sedang diteliti itu tentang bagaimana vaksin mencegah aterosklerosis. Nah, itu ya. Jadi aterosklerosis itu mungkin ibu-ibu yang hadir di sini ya, itu pembuluh darahnya kaku ya. Nah, itu nanti yang jadi cikal bakal penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah misalnya. Itu sebetulnya katanya kan penempelan lemak dan sebagainya. Sebetulnya latar belakangnya ya ada unsur sistem imun di sana ya. Nah, sekarang riset mengarah ke sana ya, vaksin untuk mencegah kemungkinan terjadinya aterosklerosis. Sedang ada risetnya begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat Ada ya dok apa untuk itu bisa ini ya autoimun. vaksin untuk penyakit-penyakit imun ya. Yang sekarang memang belum belum ada perkembangannya. Imunoterapi itu ada yang walaupun istilahnya bukti esensi ya. Kalau istilah medis evidence base-nya itu belum belum nyata gitu ya. Kan sekarang ada yang ramai, ayolah imunoterapi gitu ya. Nah, ini juga harus apa? Harus kita lebih waspada ya itu ya. Oh, maaf Oke. dok, ini ada penjelasan dompo itu seperti cacar air. Oh, cacar Ini air. ada luka yang masih ada bekasnya sampai sampai besar katanya. Seperti cacar air dok, dompo tuh.
Sejenis Jangan-jangan herpes ya zoster. varicella atau herpes itu. Ya, Oh ya, mungkin semacam infeksi sejenis herpes varicella tadi. zoster berarti Iya, ini. varicella zoster atau seperti itu gitu ya. Secara Memang air, kalau tidak melihat itu sulit ya. Kita anu ya, asumsinya kemana begitu sulit itu ya. Tapi terima kasih lah. Saya kira belum pernah dengar istilah dompo ya. Ngapunten, ngapunten itu dari mana ya? Bahasa dari mana? Nanti saya pelajari. Bahasa dari mana ya? Iya, Terima iya, kasih, baik. terima kasih itu. Ada Iya. istilah baru yang kami belum tahu itu. Tapi pada Oh, prinsipnya dari penyakit Jawa ya, katanya dari nih, Jawa. ada di Oh Tapi Jawa ya, iya ya, iya. tapi ini ya dok ya, maksudnya pada prinsipnya infeksi apa varicella zoster atau yang manifestasinya berupa varicella, cacar air dan herpes zoster itu bukan suatu penyakit autoimun. Jadi itu adalah infeksi virus dan kalau ditanya berbahaya atau tidak, ya sebetulnya kan bukan yang mengancam jiwa. Jadi biasanya memang diobatin ya, Dokter Naima. Jadi pengobatan dengan ya obat dok. antivirus Mhm. begitu, Dok. Ya, jadi bukan dengan gula merah atau kelapa, tapi dengan obat antivirus begitu. Iya, Nah, banyak sekali memang di masyarakat ya, seperti misalnya kalau untuk pengobatan yang seperti cacar air itu, saya malah pernah dengar pakai jagung gitu, tapi walau alam jagung ya, ya. Kalau itu itu tuh memang dari trial error paket saya saja kecil uji itu, coba. Dok. Iya, iya, Dok. Baik, baik. Ya, Iya, baik. Dokter Naima, ini mungkin karena memang waktunya ya hampir sebenarnya sudah habis, tapi ini saya tadi minta perpanjangan waktu sedikit nih ya, nggak cuma sepak bola yang perpanjangan waktu ini, tapi hati juga ya. Boleh lah dok, ini kan mungkin ada tinggal sedikit ya dok, barangkali bisa Ya, dibacakan dok yang terkait autoimun. iya. Tapi ini ada yang dari Pak Juan ya, sakit lambung berulang kali, kumat sembuh, kumat sembuh. Nah, apakah mungkin indikasi autoimun dan bagaimana mendeteksinya? ya, ya. Silakan dok. Ya, Memang kalau eh, untuk penyakit lambung ya, katakanlah ada dispepsi atau gastritis ya, biasanya kalau dalam terapi 2 minggu tidak membaik, biasanya kita lakukan endoskopi. Hmm, Endoskopi nanti oke. akan dilakukan Endoskopi ya. biopsinya. Dan apabila memang satu autoimun, biasanya ada seperti contoh tadi ada Crohn disease yang saya tampilkan tadi terkait iya, radang di pencernaan. Nah, itu tadi ada di biopsi, memang suatu kerusakan biopsi. Kalau memang ada kemungkinan penyebabnya autoimun. Salah satunya adalah Crohn disease tadi. Tapi tentunya tidak serta-merta begitu ada sakit lambung langsung kita endoskopi ya. Kita tunggu dulu dengan terapi, kemudian tidak Ya. membaik dalam waktu 2 minggu, itu indikasi untuk dilakukan suatu endoskopi. Ya, terima kasih. baik, baik dok. Ini Baik. kemudian ini kan Selanjutnya, ya, oh ya, selanjutnya dok, silakan monggo. dokter. Iya, ini terkait pengobatan tiroiditis Hashimoto, Dok. Bagaimana dengan pengobatan tiroiditis Hashimoto dan apakah pantangan makan dan bagaimana pencegahan kekambuhannya? Gitu. Monggo, Dok. Silakan mungkin Dokter Cahyo kah yang akan menjawab? Ya, jadi Hashimoto memang salah satu penyakit autoimun ya yang mengenai kelenjar tiroid ya. Biasanya memang manifestasi awalnya biasanya hipertiroid dulu, setelah kemudian terjadi suatu hipotiroid biasanya. Ya, tentunya bagaimana untuk mencegah terjadi Hashimoto? Tentunya kita juga harus mengetahui sampai bagian apa namanya sampai mana apakah hipertiroid atau hipotiroid. Kalau memang Mm-mm. satu hipotiroid, ya tentunya obatnya suplemen tiroid ya yang harus dikonsumsi untuk seterusnya. Tapi kembali lagi, memang karena penyakit autoimun juga harus apa namanya diketahui profil autoimunnya sehingga diterapi autoimunnya juga. Untuk apa namanya pantangan makanan, Ya. saya kira tidak ada yang khusus ya untuk pantangan makanan ya untuk Hashimoto ya. Tapi memang ada beberapa apa namanya beberapa yang katanya dia merusak. Kalau dalam kondisi hipertiroid, mungkin ada beberapa hal, mungkin garam yang beriodium, kemudian makan dari laut, itu yang dihindari. Tetapi apabila yang hipotiroid, nanti mungkin makan makanan seperti kopi dan lain-lain itu yang dihindari yang bisa menyebabkan suatu hipotiroid. Itu aja, Dr. Linda. Terima kasih. Mungkin ada tambahan Baik, Dr. baik. tadi? Ya, ya. Terima Mungkin saya kasih. tambahkan sedikit ini. Ini Oke, monggo, fenomena Dok. yang menarik ya. Setelah COVID-19 ya, itu ternyata kasus Hashimoto, hipotiroid ya. Jadi Hmm. tiroid itu kelenjar gondok yang menghasilkan hormon gitu ya. Jadi penyakit yang ada di tiroid itu bisa hormonnya itu berlebihan produksinya. Itu yang kita sebut hipertiroid. Bisa Hmm. juga hipotiroid gitu ya. Sekarang ini fenomena yang menarik ya pasca COVID-19.
kasus Hashimoto ya, tiroiditis itu ya, radang dari kelenjar gondok yang nanti hormonnya itu rendah gitu ya. Ini kasusnya meningkat banyak itu ya. Jadi ini ternyata memang sekarang sedang risetnya komponen dari virus COVID-19 ya, SARS-CoV-2 itu namanya. Itu memang ada yang sifatnya memudahkan ya, memudahkan timbulnya suatu autoimunitas, termasuk diabetes juga itu. Ini memang Hmm. menarik sekali ini. Memang walaupun belum keseluruhannya jelas ya, tapi fenomena ini meningkat pesat setelah adanya COVID-19. COVID ya Kira gitu dokter. tambahannya ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Dokter Ari untuk tambahannya. Dan ini mungkin karena waktu ya, Dokter Naimah terakhir nih, Ya, Dok, dok. udah terakhir ya, Dok, pertanyaannya ini terkait dengan stem cell. Dokter Ari ini mungkin bisa membantu menjawab, apakah bisa membantu untuk penyakit autoimun, Dok? Nah, ini apakah ada arahnya ini, Dok, ke sana, Dok, penyembuhan autoimun dengan stem cell? Silahkan, Dokter Ari. Nah ini kan di Surabaya kita sedang meneliti ini gitu ya. Oh, gitu ya, Memang Dok. Pasti. iya stem cell itu kan memang katanya ajaib ya, sel Iya. sel punca kalau istilahnya ya. Itu bisa untuk treatment macam-macam ya. Tapi khususnya memang untuk autoimunitas ya. Itu belum ada data yang konklusif ya. Memang sedang kita lakukan riset, tapi terima kasih itu pertanyaannya memang supaya kita menginisiasi ya, menginduksi kita lebih lebih intensif untuk meneliti ini. Sedang diteliti ini ya. Hmm, Jadi hasilnya memang belum belum tahu ya belum dok ya. konklusif ya. Memang Oh, kalau gitu. di luar negeri sedang juga banyak diteliti nih stem cell. Bagus itu pertanyaannya. Terima kasih. Hmm. Tambahan di stem cell ya, Dokter Naima. Ya, Jadi Ya, untuk silakan. dok. imun, stem cell memang benar, bukan untuk autoimunnya, tetapi terkait akibat karena autoimunnya. Contoh seperti rheumatic arthritis, ya, itu kan karena ada kerusakan di sendinya. Nah, itu bisa kita lakukan suatu terapi stem cell, ya. Hmm. Harapannya untuk memperbaiki sendinya agar kerusakan yang terjadi itu bisa recovery atau sembuh lagi, dan juga radangnya itu bisa diatasi dengan komponen stem cell tadi. Jadi untuk stem cell di bidang autoimun itu baru dilakukan di rheumatic arthritis, Dr. Linda, yang saat ini Oh, sudah oke. available ya, dengan cara Ya. injeksi sendinya dengan komponen stem cell tadi. Terima Hmm. kasih. Baik, baik. Terima kasih Dokter Cahyo tambahan informasinya. Jadi mungkin untuk para peserta yang mungkin mengalami rheumatoid arthritis, nah mungkin salah satu gejalanya ya pada sendi itu yang mungkin bisa diterapi dengan stem cell ya, Dok. Nah, baik, saya rasa mungkin sudah Cukup terjawab ya. semua ya, Dokter Naima. Dan karena waktu Ya, juga ini dok. tadi sudah minta perpanjangan waktu ya. Mudah-mudahan nggak seperti Bahrain ya, 90 tambah 6 jadinya 99. Wah, Dokter Linda Ya, update juga ya tentang Indonesia Bahrain ya. iya Bravo, udah. Dr. Linda ternyata. Iya, baik. Silakan Dokter Naimah mungkin berkenan untuk apa menutup ya, Dok. Saya persilahkan Dokter Naimah. Ya. Ya, terima kasih. Baiklah para hadirin semua, Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan ya acara dari seminar hari ini bahwa sungguhnya eh, penyakit autoimun ini penyakit yang sistem kekebalan tubuhnya menyerang tubuh itu sendiri gitu, dan eh, penyebabnya bisa dari genetik, bisa lingkungan dan gaya hidup. Baiknya memang kita masyarakat Indonesia perlu punya kesadaran yang tinggi tentang penyakit autoimun ini, dan karena memang angkanya cukup tinggi. Dan mari kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kedua pembicara kita yang telah memberikan berbagi ilmu pada kita semua. Eh, saya applause untuk kedua pemberi kita. Dan Ya, luar akhirnya biasa sesi ini ya diskusi kita narasumbernya. sudah baik, luar biasa sekali. Dan sesi diskusi ini kita sudah selesai. Saya juga mengapresiasi kepada seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Sekali lagi, terima kasih banyak. Dan saya beserta Dr. Linda selaku moderator diskusi hari ini pamit undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Acara saya kembalikan kepada Ibu MC. Silakan Dr. Ula.
Baik, terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Ari, Dokter Cahyo, luar biasa sekali ya. Boleh tepuk tangan di tempat masing-masing. Luar biasa sekali acaranya, sangat bermanfaat dan sangat interaktif sekali dengan para peserta. Terima kasih juga kita sampaikan kepada kedua moderator cantik kita, Dokter Linda, Dokter Naima, yang telah sudah sabar membimbing tanya jawab selama 1,5 jam ini. Baik, semoga acara ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua dan matur nuwun atas pembicara juga, semoga atas sedekah ilmunya, semoga bisa menjadikan amal jariah untuk dokter sekalian. Amin, amin, amin. Baik, semoga dokter-dokter sehat selalu. Sampai berjumpa di Sehati edisi berikutnya, yaitu edisi ke-6 di bulan ke depan di minggu kedua. Saya Ula Hanifah, mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam. semuanya. Salam Assalamualaikum 24 jam ya, Dok. warahmatullahi Terima kasih, Dokter Ari, Dokter Cahyo, Dokter Naima. Terima kasih. Terima kasih Dokter Linda, Dokter Ula, Dokter Ula, Dokter terima Cahyo, kasih Dokter ya. Ari. Dokter Iqbal, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak semuanya dok. Mohon izin.